Pertama yaitu periode awal kemerdekaan. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa ini yaitu pertama, proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Jadi pada 17 Agustus 1945 Indonesia resmi merdeka. Kemudian Soekarno-Hatta menjadi Dwi Tunggal yang memimpin konsolidasi negara, menjaga persatuan serta mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda. Yang kedua yaitu terbentuknya sistem presidensial awal. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan sistem presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, dengan menteri bertanggung jawab kepada presiden. Nah, model ini sesuai dengan situasi darurat pasca kemerdekaan. Ketiga yaitu dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945. Nah, pemerintah membuka ruang demokrasi melalui pembentukan partai politik, sehingga maklumat ini menggeser sistem presidensial ke sistem parlementer. Tujuan dari perubahan sistem ini yang pertama yaitu menghapus kesan Indonesia sebagai boneka Jepang. Yang kedua, memberi tempat bagi partai politik dan memperluas partisipasi rakyat. Yang keempat yaitu kabinet bertanggung jawab kepada KNIP. Artinya, presiden menjadi simbol negara, sedangkan kabinet dipimpin Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada KNIP. Sehingga struktur politik menjadi lebih demokratis. Kedua yaitu periode demokrasi liberal. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa ini, yang pertama yaitu dibentuknya UUDS 1950 dan sistem parlementer multipartai. Jadi Indonesia kembali ke NKRI pada masa ini, serta memakai UUDS 1950. Nah, sistem parlementer membuat kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya simbol negara. Kedua yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Pada masa ini, kabinet mudah jatuh karena mosi tidak percaya. Bahkan dalam rentang 1950 sampai dengan 1959 terdapat 7 kali pergantian kabinet, sehingga kebijakan pada masa ini tidak berjalan konsisten. Ketiga yaitu dampak politik dan ekonomi pada demokrasi liberal. Pertama, bidang politik, yaitu terjadinya konflik antar pihak, pemberontakan daerah seperti DITII, PRRI, dan Permesta, serta hubungan sipil dan militer yang tegang. Kedua, bidang ekonomi, yaitu terjadinya inflasi yang tinggi, serta program pembangunan tidak berjalan. Nah, ketidakstabilan ini membuka jalan bagi Dekret Presiden 1959. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 resmi dikeluarkan, ada 3 isi utama dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 tersebut. Yang pertama yaitu membubarkan konstituante, yang kedua menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga yaitu membentuk MPRS dan DPAS sementara. Terakhir yaitu periode demokrasi terpimpin. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa ini yaitu yang pertama, presiden sebagai pusat kekuasaan. Jadi Soekarno memusatkan kekuasaan di tangan presiden dan membentuk kabinet gotong royong. Nah, kabinet ini berisi semua golongan tetapi tetap dikendalikan oleh presiden. Yang kedua, dikeluarkannya TAP MPRS tahun 1963, di mana menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, ini menjadikan kekuasaan Soekarno semakin absolut dan menghilangkan mekanisme pergantian kekuasaan secara demokratis. Tiga, yaitu lahirnya konsep Nasakop, nasionalis agama dan komunis. Nah, ini sebagai upaya dari Soekarno dalam mempersatukan kekuatan nasionalis, agama, dan komunis. Namun, PKI justru semakin dominan sehingga menimbulkan ketegangan ideologis. Yang keempat, peran PKI dan ABRI. Nah, PKI ini memperoleh pengaruh besar, sementara ABRI mendapat peran ganda, sehingga terjadilah rivalitas antara PKI dan ABRI yang semakin tajam. Lalu yang keenam, politik luar negeri Indonesia semakin condong ke blok timur. Indonesia semakin mendekat ke Uni Soviet dan
Cina yang bersikap anti barat, serta membangun proyek seperti mercusuar dengan dukungan negara sosialis. Nah, yang keenam, Manipul Uzbek sebagai GBHR. Jadi melalui MPRS tahun 1960, Manipul Uzbek dijadikan sebagai haluan negara dengan menegaskan arah ideologi negara berdasarkan tafsir revolusioner Soekarno dan memperkuat sistem otoritarian pemerintahan.